Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa pendidikan olahraga Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Kali ini di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi sepak bola, mungkin teori yang terakhir dalam perkuliahan sepak bola di semester ganjil. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana pengaruh sepak bola itu pada dunia. Di sini dunia bisa dikatakan seperti dalam perspektif ekonomi, sosial, dan politik. Oke, langsung saja. Di mana sebenarnya materi ini adalah dulu yang pernah saya buat ketika saya kuliah di Jogja. Kemudian saya kembangkan lagi untuk materi yang lebih komprehensif. Oke, saya mengatakan bahwa sepak bola itu adalah more than just a game. Jadi sepak bola itu tidak hanya tentang permainan, tidak hanya tentang pertandingan, tidak, tapi pengaruh sepak bola itu bisa di luar dunia sepak bola itu sendiri, yaitu bisa di ekonomi, sosial, dan politik. Bahkan di Amerika Latin, di Brazil ataupun di Argentina, sepak bola itu menjadi agama. Oke, lantas bagaimana sepak bola itu menjadi primadona olahraga di dunia? Kita bisa mencari tahu hal itu dari Piala Dunia 2014. Sebenarnya di 2000 Piala Dunia di 2006 dan 2010 pun mencatatkan rekor yang luar biasa dengan total disaksikan 26 miliar pasang mata. Nah, pada tahun 2014, Piala Dunia tahun 2014 total disaksikan 1 miliar pasang mata, yakni pada finalnya itu disaksikan 700 juta orang di seluruh dunia melalui layar televisi dan juga langsung datang ke stadion. Itu adalah bagaimana kemudian daya tarik dari Piala Dunia itu sangat luar biasa. Kemudian setiap 25 orang bermain sepak bola secara teratur setiap harinya. Jadi di dunia ini dengan lebih dari 7 miliar orang, itu 25 orang itu bermain sepak bola secara teratur jika di rata-rata. Nah, kemudian selanjutnya bintang sepak bola itu mampu menggugah dunia. Orang-orang biasanya orang-orang yang menggugah dunia adalah politisi, presiden, pahlawan, dan lain-lain. Sekarang, zaman modern seperti sekarang, bintang sepak bola pun mampu menggugah dunia dengan tindakan-tindakan mereka seperti aksi sosial, kemudian kontroversi-kontroversinya, dan lain-lain. Kemudian, kenapa sepak bola kok bisa begitu populer? Bahkan sangat mudah dijangkau oleh hampir semua khalayak umat manusia di bumi ini. Yang pertama adalah sepak bola itu adalah menjadi suatu universality, yaitu universal, mengglobal. Sepak bola begitu mudah dijangkau oleh masyarakat kelas bawah, diterima di berbagai kalangan budaya dan mudah dimainkan di berbagai kondisi geografis. Misalkan kalian sepak bola di kampung gitu ya, mungkin di kampung yang kecil kumuh itu kalian akan sulit bermain tenis, akan sulit bermain basket, tapi kalian akan mudah untuk bermain sepak bola. Tinggal yang penting ada bola, ada lahan terbuka, kemudian gawangnya mungkin pakai sendal ataupun pakai tong dan lain-lain. Itu adalah bagaimana kemudian sepak bola itu sangat mudah dijangkau. Tapi kalau mungkin dengan basket kalian akan membutuhkan ring, kalau dengan tenis kalian membutuhkan raket dan juga mungkin netnya, dan itu sangat mudah. Dan mungkin jika kalian survei gitu ya di mall gitu, kalian akan lebih mudah mendapatkan bola sepak bola daripada mendapatkan bola basket ataupun bola tenis ataupun alat-alat olahraga lainnya. Bola itu sangat mudah untuk didapatkan.
Dan kadang sepak bola itu tidak harus menunggu menggunakan sepak bola yang benar-benar itu sepak bola, tapi bisa menggunakan bola yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah sepak bola itu sangat intens dengan emosional. Jika dulu saya pernah bercerita bahwa sepak bola itu sangat menggugah daya tarik seseorang, itu karena emosinya itu sangat tinggi. Yang pertama mungkin saya jelas di foto yang pertama. Foto yang pertama ini dulu ini adalah Louis van Gaal, dulu pelatihnya Manchester United. Jadi dia ini ketika tahu bahwa timnya tidak diperlakukan dengan adil oleh seorang wasit, dia berekspresi dengan menjatuhkan dirinya, menirukan apa yang dilakukan oleh si pemain itu tadi. Itu adalah bagaimana emosi yang dilakukan oleh Van Gaal itu sampai dia sendiri menjatuhkan tubuhnya. Kemudian ini adalah ekspresi dari Jurgen Klopp, pelatih Liverpool, ketika timnya itu mencetak gol ataupun meraih kemenangan. Dia itu kan berselebrasi, lari ke penontonnya. Dia ingin merayakan kemenangan ataupun gol itu ke penontonnya. Kemudian yang ini adalah Ronaldo ketika dia di Piala Dunia, di Piala Euro 2016, dengan begitu heroiknya dan juga bisa dikatakan dia sudah cedera, kemudian dia langsung menangis karena ini adalah kesempatan dia untuk meraih trofi. Itu adalah bagaimana dia kemudian meluapkan emosinya dengan menangis di lapangan. Dan kemudian yang ini adalah bagaimana supporter Brazil dengan begitu tragisnya menangis ketika harus dikalahkan oleh Jerman. Di sisi lain ternyata ada supporter Jerman yang begitu gegap gempita, bergembira menyambut kemenangan. Itu adalah bagaimana sepak bola itu sangat intens akan emosi. Kemudian sepak bola itu kembali menguakkan ataupun selalu menguakkan drama-drama dalam kehidupan. Yang ini adalah dulu pada semifinal di Liga Champions sekitar tahun 2017, detik-detik Real Madrid mendapatkan penalti kontroversial dalam laga kedua melawan Juventus. Di sini drama itu terjadi ketika harus Juventus itu sudah unggul dan akan lolos. Ternyata drama itu terjadi ketika si pemain Real Madrid ini menyentuh bola tapi tidak dianggap handsball. Itu adalah bagaimana kemudian drama dalam sepak bola itu selalu terjadi, dan itu sangat mengingatkan kita pada drama-drama kehidupan. Kemudian sepak bola itu adalah permainan dan real ataupun kehidupan yang nyata. Gimana dalam permainan manusia memainkan kehidupan. Dalam permainan tertentu manusia memainkan aspek-aspek khusus kehidupan. Lah, dalam permainan sepak bola sangat kaya akan mempresentasikan unsur penting dalam praktik kehidupan itu tadi. Seperti kejujuran, kemudian saling kerjasama, dan lain-lain. Kemudian yang menjadi pertanyaannya kemudian adalah layaknya menanami padi, yang mana rumput liar juga akan tumbuh. Ketika kita akan menanam padi, rumput liar juga akan tumbuh. Begitu juga pertumbuhan sepak bola di dunia. Meskipun pengaruh-pengaruh positif kontemporer di dunia sepak bola itu terus muncul, tapi tidak hanya hal-hal yang positif, negatif pun ada. Kita mulai dulu dengan hal-hal yang positif, di mana yang pertama adalah sepak bola tingkatkan kesehatan dan kebugaran. Penelitian dari University of Copenhagen, latihan sepak bola selama 300 jam per minggu akan meningkatkan ataupun membuat seseorang yang berlatih tadi mengalami kesehatan dan kebugaran. Pada faktor kesehatan, berarti sepak bola mampu mengurangi risiko penyakit jantung
dan bermanfaat untuk menyembuhkan bagi penderita hipertensi ataupun darah tinggi. Itu diungkapkan oleh di bukunya Tono Suratman tahun 2016. Sepak bola mempersatukan bangsa di dunia. Jadi yang pertama adalah sejarah permainan sepak bola di Inggris dan di tempat lain menunjukkan bahwa itu muncul di kota-kota industri seperti yang pernah saya ceritakan, bahwa itu untuk memberikan rasa kepaduan ataupun saling keterpaduan kepada pekerja yang ada di kota-kota mereka. Jadi mereka itu mungkin dari kalangan-kalangan yang berbeda, itu mereka saling padu untuk bermain sepak bola, saling bersatu. Kedua, dalam buku Outcast United, Warren St. Jones menggambarkan bagaimana Lumah Mufleh, yaitu pemuda lulusan Yordania di Yordania Smith College, ketika melatih tim sepak bola yang kemudian tim tersebut menyatukan anak-anak pengungsi. Jadi Yordania itu salah satu negara konflik. Kemudian Lumah Mufleh ini menyatukan anak pengungsi tadi untuk membuat mereka menyesuaikan diri dengan kesulitan hidup. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana film dari produksinya dari Gwendolyn Oxenham, yaitu yang berjudul Pelada, yaitu film dari Brazil, dan selanjutnya dimemorikan di mana di situ identik dengan Finding the Game, menceritakan kisah yang sebelumnya tak terkatakan tentang penjemputan cerita kasual permainan sepak bola di seluruh dunia, sebuah fenomena global yang mencakup ras, agama, dan kelas. Jadi dalam cerita ini, dalam film Pelada ini, sepak bola itu mencakup ras, agama, dan kelas. Kemudian peran bintang sepak bola di dunia. Jadi tadi kan saya mengatakan bahwa salah satu yang membuat sepak bola itu populer adalah bagaimana kemudian bintang sepak bola dunia itu mampu menggugah dunia. Jadi yang pertama dulu tahun 69, ketika Pele menjadi pemainnya Santos itu, dengan Santosnya Pele itu mampu untuk menghentikan perang di Nigeria. Jadi ketika tahun 69 itu terjadi perang saudara di Nigeria, yang terjadi sengketa kekuasaan, di situ kemudian Pele ingin datang ke sana untuk melakukan tur persahabatan. Kemudian setelah itu ternyata terwujud, masyarakat di seluruh Nigeria sepakat bahwa kemudian mereka akan beberapa hari melakukan gencatan senjata, menghentikan perang sebentar untuk menyaksikan pertandingan Santos, yaitu di situ ada Pele. Jadi mereka itu mau untuk berhenti berperang itu untuk demi menyaksikan Pele bertanding di negara mereka. Kemudian dulu juga pernah dilakukan oleh Didier Drogba pada tahun 2006, ketika di negaranya Pantai Gading sedang bergejolak perang juga. Didier Drogba dan rekan-rekannya itu setelah pertandingan merayakan, kemudian mereka itu berlutut di ruang ganti itu, kemudian dengan di video dia memohon agar semua warga Pantai Gading yang konflik ini segera dihentikan. Ceritanya saya ini mengutip dari Pandit Football, bahwa ceritanya Pantai Gading lolos untuk pertama kalinya ke Piala Dunia 2006. Kepastian diraih setelah Pantai Gading mengalahkan Sudan 3-1. Pada saat itu ruang ganti Didier Drogba dan kawan-kawan itu sangat luar biasa. Kemudian para pemain itu memiliki kekhawatiran yang mendalam karena Pantai Gading sedang terjadi perang saudara yang menewaskan 4.000 orang, memaksa lebih dari 1 juta orang mengungsi. Kemudian Drogba, seorang bintang
Liga Inggris dan juga salah satu bintang Liga Inggris dari Afrika yang mampu mencetak 100 gol pertama orang Afrika di Inggris. Itu mempunyai inisiatif bahwa mengundang media untuk masuk ke ruang ganti dan menyerahkan mikrofon kepada Drogba yang menjadi ikon nasional pada saat itu. Sambil berlutut dengan seluruh pemain Pantai Gading, Drogba berkata, pria dan wanita Pantai Gading, dari utara, dari manapun, dari selatan, kami membuktikan hari ini bahwa semua orang Pantai Gading dapat hidup berdampingan, bermain bersama untuk lolos ke Piala Dunia. Jadi Pantai Gading itu kan terdiri dari banyak pemain, maksudnya dari berbagai daerah-daerah di Pantai Gading. Yang tentunya mereka pasti sebenarnya dari asal-asal mereka itu saudara-saudara mereka itu berperang, tapi mereka yang pemain-pemain Pantai Gading mampu bersatu untuk membawa Pantai Gading lolos ke Piala Dunia. Nah, itu adalah gimana kemudian mereka memohon agar mereka itu menghentikan perang dengan video yang disaksikan oleh wartawan itu tadi. Kemudian yang terbaru di masa pandemi tahun ini, Marcus Rashford sebagai seorang bintang sepak bola di Inggris, dia melakukan aksi sosial di mana di Inggris itu kan biasanya anak-anak kecil di sekolah yang kurang mampu itu kan mendapatkan pasukan makan siang, mendapatkan bantuan makan siang lah. Ketika pandemi itu terjadi, bantuan makan siang itu tidak lagi tersedia. Akhirnya Marcus Rashford sebagai seorang yang mungkin tergugah hatinya, dia mencoba untuk membantu mendonasikan pendapatan dia dari bermain sepak bola dari pemain Manchester United ini untuk memberikan bantuan makan siang kepada anak-anak itu tadi. Tidak hanya itu, ternyata dia menekan pemerintahan Inggris agar itu bisa dikatakan menekan pemerintahan Inggris untuk berupaya agar sadar bahwa ini anak-anak butuh makan gitu. Kemudian setelah itu diekspos, kemudian memang aksi ini sangat luar biasa sampai Marcus Rashford ini mendapatkan gelar MBA dari Harvard University. Itu adalah bagaimana dari Cambridge kalau nggak salah. Nah, itu adalah bagaimana kemudian aksi seorang bintang sepak bola dunia itu mampu menggugah dunia. Sepak bola bisa dijadikan alat politik. Itu adalah yang terjadi dulu di Ghana tahun 66. Jadi dulu pasca dekolonialisme, jadi tahun 66 itu adalah mulai berhentinya penjajahan di Afrika. Tapi hal semacam itu masih sisa-sisanya itu masih ada. Sisa-sisa kolonialisme di Afrika itu masih ada. Nah, kemudian Ghana ketika tahun 1966 itu mereka memboikot, tidak akan ikut Piala Dunia jika masih terjadi penjajahan di Afrika. Kemudian ternyata itu juga mampu menggugah apa yang terjadi dalam peta perpolitikan di Afrika. Kemudian hasil penelitian, jadi ini adalah penelitian di Yordania. Jadi ceritanya ini judulnya adalah The Magic of Soccer. Jadi bagaimana keajaiban dari sepak bola itu tadi mentransformasi animo dari sebuah kecintaan fans dari negara-negara Arab pada klub-klub sepak bola di Eropa. Jadi Chef Farhan Al-Ghanideh dan Linda ini mencoba untuk melakukan penelitian kepada orang-orang di negara Arab, bagaimana
tingkat apa ya, bisa dikatakan kebencian mereka terhadap negara-negara Eropa. Karena apa? Eh, di Yordania, di negara-negara yang ter ter apa ya, terinfeksi, dijajah oleh negara-negara Eropa, mereka itu eh, sangat eh, apa ya, bisa dikatakan sangat sangat sensitif dengan negara-negara Eropa, tapi dengan sepak bola itu bisa terminimalisir. Hasilnya di situ terlihat bahwa the result of revealed that Jordania who admire soccer club from England, Italia, Spain have low or feeling of animosity toward this country. Also, such feeling may potential translate into Jordania desire to purchase product from country. Jadi intinya gini, ketika produk-produk dari Eropa itu, dari Inggris, dari Italia, dari Spanyol itu datang ke negara-negara Arab itu, pertamanya itu diblokir, diboikot. Tapi ketika mereka itu ditanyakan tentang sepak bola, mereka itu sangat mencintai klub-klub sepak bola yang ada di Inggris, ada di Italia, ada di Spanyol, dan bahkan mereka itu mau membeli pernak-perniknya, kemudian produk-produk mereka, produk-produk dari Inggris itu mau. Karena apa? Itu karena sepak bola. Itu adalah bagaimana kemudian the magic of soccer. Kemudian yang terbaru juga UEFA dengan perencanaannya bahwa membuktikan bahwa sepak bola Eropa itu mampu untuk apa ya, bisa dikatakan bermanfaat bagi bagi dunia-dunia sosial, kesehatan, dan juga ekonomi. Di sini dijelaskan bahwa secara ekonomi itu secara langsung meningkatkan ekonomi sampai 10 juta euro. Uh, 10 miliar euro, sorry. Bilion itu 10 juta 10 miliar euro. Nah, ini adalah bagaimana ekonomi di dengan sepak bola apa ya, bisa dikatakan ekonomi di negara Eropa itu bisa meningkat. Itu dari membership, dari job creation, dari investment, dan fasilitas, di mana ekonominya itu mampu meningkat sampai 10 juta euro. Kemudian secara nilai-nilai sosial dari injunction, integration, volunteer, reduced crime rates itu juga meningkat. Di mana nilai-nilai positif dari sosial itu impact-nya sangat besar di dalam komunitas dan juga dalam kesehatan. Namun pengaruh negatifnya juga ada dalam sepak bola itu, di mana sepak bola itu memacu konflik bangsa. Yang pertama adalah perang sepak bola tahun 1969 antara Honduras dan El Salvador adalah kasus yang paling terkenal, di mana kekerasan supporter pada kualifikasi Piala Dunia. Gara-gara kualifikasi Piala Dunia, Honduras dan El Salvador itu menyatakan perang di perbatasan mereka. Kemudian di Spanyol, klub sepak bola persaingan antara Barcelona dan Real Madrid dimanfaatkan oleh beberapa pihak sebagai kampanye kemerdekaan daerah Catalonia dari Spanyol. Kemudian ya Torri, bintang Manchester City dan timnas Pantai Gading menyarankan agar para pemain hitam memboikot Piala Dunia di Rusia karena rasisme. Jadi di Rusia itu memang sangat kental akan rasisme. Jadi kemudian sebelum Piala Dunia di Liga Rusia itu terdapat rasisme di stadion. Akhirnya Yaya Toure itu ingin memboikot Piala Dunia. Kemudian kegagalan sepak bola sebagai konsekuensi dari integrasi dan atau isolasi ekonomi. Jadi Simon Cooper dan Stephen Szymanski
menggunakan model regresi dengan 3 variabel untuk memprediksi jumlah gol yang akan dicetak oleh tim nasional per pertandingan. Ya ini ukuran populasi, ukuran ekonomi negara dan pengalaman mereka bertanding dalam kompetisi internasional. Di mana ukuran dan tempat negara dan ekonomi juga jelas membantu menjelaskan keberhasilan tim nasional. Hasil sepak bola mengalir dari kesuksesan ekonomi. Jadi ternyata ukuran dan tempat negara dalam ekonomi global itu juga membantu keberhasilan tim nasional. Ini bisa dikatakan bahwa sepak bola itu kadang juga gagal dalam integrasi atau isolasi ekonominya. Seperti yang dikatakan oleh David Goldberg bahwa Afrika terus menghasilkan pemain dengan kualitas luar biasa. Akan tetapi ekonomi sepak bola di domestik mereka itu telah semakin berkurang dan tidak mampu mempertahankan pemain-pemain bintang tersebut setelah mereka meninggalkan pergi ke Afrika. Sehingga apa yang terjadi? Minat sepak bola di Afrika itu, tontonan sepak bola di Afrika itu menurun. Daya tarik sepak bola di Afrika itu menurun karena apa? Bintang-bintang mereka itu meninggalkan Afrika, pergi ke Eropa untuk merumput. Yang akhirnya apa? Penguncian sepak bola Afrika ke dalam keterbelakangan Jadi meskipun banyak bintang-bintang sepak bola Eropa yang berasal dari Afrika, tapi perekonomian negara Afrika sendiri tidak terangkat dengan adanya mereka. Itu adalah sebuah paradoks, di mana kemudian mereka bangga punya bintang di Eropa, tapi negara mereka sendiri itu merana. Itu adalah kemudian yang perlu direnungkan lagi tentang bagaimana sepak bola itu juga memunculkan sisi negatif. Kemudian yang paling terkenal adalah korupsi yang terjadi pada pemilihan Piala Dunia. Politik uang telah dilakukan oleh Uruguay untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 1930. Risetnya sangat banyak itu, jadi bisa dicari. Kemudian skandal penawaran Piala Dunia mulai muncul tahun 90-an dan memasuki milenium ini. Tuduhan suap di masa lalu diumumkan tahun 2015 ketika Chuck Blazer yang meninggal pada tahun 2017 mengaku memfasilitasi suap terkait Piala Dunia tahun 1998 di Perancis. Kemudian kasus terbaru yang cukup menggemparkan dunia adalah terpilihnya Rusia sebagai tuan rumah Piala Dunia 2018 dan Qatar di 2022. Itu adalah yang kami sajikan. Ini bisa hanya secuil dari kasus-kasus tentang sepak bola, baik yang sisi positif maupun sisi negatif. Dari banyak peristiwa sepak bola dapat berpengaruh pada agama, ekonomi, sosial, dan politik, dan lain sebagainya. Silakan berikan perspektif kamu tentang kasus-kasus yang ada sepak bola, mengenai fenomena-fenomena yang kamu ketahui tentang sepak bola, bahkan di lingkungan kecilmu saja. Oke. Terima kasih. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.